Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randika Brahmana Putra dari Politeknik Negeri Madiun. Tentunya di sini saya tidak hanya sendiri. Saya ditemani oleh teman-teman saya dan juga oleh dosen pembimbing. Sebelum masuk ke dalam kegiatan kita selanjutnya, saya ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendanai dalam PKM pada tahun ini. Kepo dengan kegiatan kita? Yuk simak! Dalam memproduksi kereta api, PT Inka Persero banyak menggunakan baja karbon sebagai bahan utama dalam pembuatannya. Salah satu produk PT Inka Persero yang paling sering menggunakan low carbon steel atau baja ringan rendah itu pada pembuatan underframe kereta KKPW. Nah, dalam proses pengelasan tersebut biasanya sering terjadi dampak-dampak pada material. Nah, salah satunya itu adalah tegangan sisa pada material, sehingga menyebabkan material tersebut terdistorsi atau bahkan berubah bentuk. Untuk memperbaiki dampak tersebut, dibutuhkanlah proses reforming dengan menggunakan perlakuan panas dengan metode flame strengthening. Nah, dalam flame strengthening ini itu dibutuhkan proses instruction dalam pengerjaannya, sehingga data-data yang telah dikelola oleh kami di riset ini itu dapat membantu dalam pembuatan suatu industri tentunya, terutama di PT Inka Persero dalam pembuatan proses instruction dengan metode flame strengthening. Halo Sobat Research, salam inovatif. Hai Sobat Riset, kami dari tim PKM RE Politeknik Negeri Madiun akan memberikan sedikit informasi nih tentang riset yang kami kembangkan dengan judul Analisis Sambungan Las S355J2 pada underframe kereta KKPW pasca proses flame strengthening dengan metode spray quenching. Waktu pelaksanaan riset ini dilakukan selama 5 bulan di tahun 2023 yang diawali dengan mencari data referensi hingga publikasi hasil PKM. Tempat pelaksanaan riset yaitu di PT Industri Kereta Api Persero, Laboratorium Kerja Bangku dan Pengelasan Gedung C, dan Laboratorium Uji Bahan Gedung D Kampus 2 Politeknik Negeri Madiun. Seperti yang telah dikatakan di awal video, yang melatar belakangi riset ini yaitu prosedur metode flame strengthening di PT Inka Persero belum memiliki proses instruction atau PI sampai saat ini sehingga sangat berdampak pada produksi kedepannya. Oleh karena itu, dibutuhkan riset yang mengembangkan hal tersebut yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hasil uji kekerasan, uji tarik, pemeriksaan struktur mikro dan makro pada material S355J2 yang telah melalui proses perlakuan panas sehingga dapat bermanfaat untuk dunia industri, terutama industri perkeretaapian, sebagai referensi produksi dan juga di bidang akademis menjadi salah satu bahan ajar untuk mata kuliah seperti proses manufaktur, teknologi pengelasan, dan ilmu bahan, serta menjadi referensi project based learning pada perkuliahan. Dilanjutkan dengan pembuatan spesimen dan pengelasan GMAW yang dilakukan di PT Inka Persero. Ini adalah hasil dari pengelasan yang telah dilakukan. Selanjutnya, dilakukan pengecekan distorsi dengan alat dial indikator seperti gambar ini. Pada riset ini menggunakan metode flame strengthening, yaitu teknik untuk menghilangkan deformasi pada material yang dilas tanpa merusak material tersebut, yang dipanaskan pada suhu 750 sampai 800 Celcius, yang kemudian didinginkan langsung dengan metode quenching. Pada riset ini menggunakan 3 variasi pendingin, yaitu dengan air, udara bertekanan, dan kombinasi air dan udara bertekanan. Setelah itu dilakukanlah non-destructive test seperti visual test, biasanya menggunakan welding gauge, penetran test, pengaplikasian cairan penetran berwarna merah pada bagian face, tunggu 10 hingga 15 menit lalu bersihkan dengan kain macun, lalu pengaplikasian cairan developer pada bagian face, dan terakhir pengaplikasian cairan penetran berwarna merah pada bagian root, tunggu 10 hingga 15 menit lalu bersihkan dengan kain macun, pengaplikasian cairan developer pada bagian root. Ultrasonic test.
Setelah melalui proses panjang di PT Inka, kemudian spesimen dibawa ke workshop kerja bangku dan pengelasan Gedung C Kampus 2 Politeknik Negeri Madiun untuk proses persiapan pengujian. Dari pemotongan spesimen, dan ini untuk sketsa pemotongannya. Spesimen yang digunakan adalah spesimen yang dilakukan clamp flattening dengan menggunakan variasi media pendingin dan memenuhi kriteria untuk dilakukan proses pengujian. Dan kemudian dibawa ke lab uji bahan yang juga di Kampus 2 Politeknik Negeri Madiun untuk dilakukan sebagai pengujian. Yang pertama ada struktur mikro dan makro yang bertujuan untuk mempelajari karakteristik mikrostruktur suatu logam dan paduannya serta hubungannya dengan sifat-sifat logam dan paduannya. Sebelum melakukan pengujian perlu dilakukan polishing agar material rata dan mengkilap. Kedua, pemeriksaan sama-sama perlu dilakukan etching untuk memperjelas bagian HAZ, weld zone, dan weld metal. Yang membedakan adalah macro examination hanya dapat memperbesar lensa sampai 50 kali. Sedangkan micro examination yang dipergunakan untuk melihat struktur mikro dapat memperbesar lensa sampai 500 kali. Gimana? Riset kami menarik bukan? Yuk ikutin terus kegiatan kami. See you. Yang kedua, yaitu uji kekerasan. Di sini dilakukan dua metode, yaitu Micro Vickers Hardness Test dan Rockwell Hardness Test. Keduanya digunakan untuk mengukur tingkat kekerasan baja S355J2 dan dibandingkan hasilnya dengan masing-masing variasi pendingin. Proses tersebut dilakukan indentasi pada 15 titik yang telah ditentukan. Pembagian 15 titik bertujuan mengetahui tingkat kekerasan setiap lapisan pengelasan. Tiap lapisan terdiri dari 5 titik pengujian, dengan 2 titik di bagian logam dasar, 2 titik di bagian HAZ, dan 1 titik di zona pengelasan. Pengujian yang terakhir yaitu uji tarik atau tensile test, di mana tensile test adalah pengujian dengan memberikan gaya secara berlawanan dan bebannya akan meningkat bertahap. Material mengalami pertambahan panjang dan terjadi patahan, menghasilkan ultimate tensile strength, yield strength, dan elongation yang hasilnya dibandingkan dengan masing-masing variasi pendingin.